jadi dorongan buat kita untuk lebih mengasihi Tuhan ya. Oke, mari kita sama-sama boleh berdoa ya yang leluasa. Amin. Tuhan Yesus, oh Tuhan, kami berdoa malam hari ini. Sungguh biarlah firman-Mu kembali menguatkan kami. Oh sungguh Dikau telah dijadikan Tuhan dan Kristus. Karena itu Tuhan, kami juga mau mengambil diri-Mu sebagai segala sesuatu. Tuhan, dapatkan remaja, pemuda lainnya, sehingga malam hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama menikmati, juga mengalami bagaimana penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Oh Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami. Oh, sehingga kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu dan mempraktikannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Tuhan, kami datang padamu malam ini. Biarlah diri-Mu kembali berbicara kepada kami melalui firman yang kami dengar. Kami mau belajar membuka telinga kami sama seperti seorang murid. Tuhan Yesus, kami terbuka kepadamu. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Amin. Kita nyanyi dulu ya. Ya, aku share screen sebentar. Sorry. Ya, ini harus kelihatan ya. Oke, kita nyanyi, kita baca dulu ya, bait 1 dan 2 ya. Bait 1 dan 2 kita baca, habis itu kita nyanyikan ya. Oke. Dengar suara menggelegar, junjung tinggi sang domba. Laksaan saleh beresonan, harmonis pun tak hingga. Ya penjuru puji domba, genap surga bergita. Semua mulut nyanyi riang, semesta penuh pujian. Oke, sebelumnya apakah suaraku aman terdengar atau putus-putus? Aman, Kak. Oke, thank you ya. Baik, mari kita nyanyikan sama-sama lagu ini ya. Udah 7 bait.
Silakan yang menikmati di bait berapa boleh dibacakan ya. Aku dulu menikmati di bait yang kelima. Roh Kudus nembus segala, kaum surga selaras. Kelilingi domba suci, memuji Dia sang kekal. Amin. Amin. Terang Putra menyatakan, mulia Bapa sepenuh. Amin. Hikmat Bapa menyatakan, Amin. Sang Putra sama agung. Amin. Tuhan Yesus. Oh, tiap penjuru puji domba, genap surga bergita, semua mulut nyanyi riang, semesta penuh pujian. Amin. Amin. Tuhan. Amin. Dengar surga tiup kembali. Hidung puji menggema. Oh, Cakrawala penuh amin. Amin atas kurnianya. amin. Amin. Ya Allah, wangi syukur beri ukupan, membumbung pada Bapa. Oh, Semua lutut sembah Putra, amin. memujilah serempak. Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Oh, teman-teman sekalian ya, saudari remaja pemuda ya. Kita lihat 7 bait dari kidung ini betul-betul hanya tujuannya itu menjunjung tinggi Dia ya. Dari bait 1 dibilang apa? Kita disuruh mendengar ya, mendengar suara yang menggelegar. Yaitu apa? Keharmonisan yang tak hingga. Dari mana? Dari Tuhan itu sendiri ya. Sehingga di bait 2 ada kata-kata tiap penjuru puji domba, genap surga bergita ya. Sehingga kita semua mulut ya nyanyi riang. Nah, kalau kita hari ini dalam kondisi yang suntuk ya, kita perlu kembali melihat kidung ini ya, sehingga Tuhan bisa memakai kita dengan leluasa ya. Di bait ketiga dibilang apa? Syukur beri ukupan ya, membumbung pada Bapa. Semua lutut sembah Putra, memujilah serempak ya. Jadi hari ini kita berbagian dalam kasih Tuhan ya, sehingga kita bisa menjadi para putra ya, yang betul-betul menjadi anak-anak Allah ya, sehingga dimanapun kapanpun kita berada ya, Tuhan yang dituju. Jadi setelah ini, setelah kita youth fellowship ya, kita boleh mungkin ya secara singkat bicara kepada orang yang di rumah ya, atau kepada teman-teman kita di sosmed ya. Tuhanku ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha mulia ya, Dia menjadi layak untuk kita sembah. Jadi orang-orang malam minggu ya pada hangout ya, kita sama-sama meluangkan waktu supaya Tuhan dapat dimuliakan ya. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan sekali lagi, setelah itu kita akan masuk ke dalam firman. Nanti kalau dia mau sharing atau bertanya dipersilahkan. Amin. Mari kita menyanyi sekali lagi. Sang salib
Puji Tuhan. Semoga melalui malam ini kita kembali disegarkan bahwa Tuhan adalah Tuhan kita yang layak dipuji. Oke, kita akan masuk ya dalam firman. Hari kita sudah mulai dengan doa, kita langsung saja. Oke, jadi pertama aku mau kasih lihat satu gambar ya. Seharusnya kita semua juga sudah tahu bahwa ada namanya rahasia hidup orang Kristen yang mengacu ke perjalanan mentasi Alkitab juga yang dibahas oleh remaja. Nah, pemuda juga bisa nikmati. Nah, itu apa? Allah ya menjadi manusia ya. Nah, Allah ya menjadi manusia, dia berinkarnasi ya. Jadi turun ya berinkarnasi ya, kalau sebut 9 Yohanes 1 ya. Allah menjadi yang pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu apa? 33,5 tahun dia hidup, dia disalibkan. Ya. Disalibkan, kemudian apa? Dia dalam 3 hari, ya, setelah dia mati, dia bangkit. Ya. Menjadi apa? Roh pemberi hayat. Dan sekarang di dalam setiap kita masing-masing. Nah, ini juga ya berbagian dengan yang di atas ya. Bagaimana ketika Allah menciptakan manusia Adam, yaitu adalah Adam yang awal, ya. Seharusnya mereka mengambil pohon kehidupan, ya. Tapi ternyata jalan yang mudah ini mereka tidak ambil. Tapi apa? Manusia, Adam dan Hawa, mereka makan pohon pengetahuan. Dan ini artinya apa? Sudah menjadi kedaulatan Allah. Supaya apa? Manusia tetap menjadi masterpiece atau ciptaan Allah yang paling mustika. Ya, memiliki roh, jiwa, dan tubuh, ya, sehingga apa? Menjadi gereja. Ya. Tapi kalau misalnya mereka tidak memiliki roh, jiwa, dan tubuh yang dilatih, akhirnya apa? Manusia akan jatuh ke dalam kematian. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita semua sudah memiliki ini. Jangan sampai kita jatuh ke dalam kematian yang kedua. Tapi apa? Kita perlu melewati lahir kembali, ya, menjadi gereja, sehingga nanti kita menjadi kerajaan, yaitu apa? Yerusalem baru. Nah, ini semua secara singkat ya aku bahas supaya kita kembali mengerti apa makna dari pemberitaan malam ini. Oke, jadi kita mungkin ya langsung aja, bagaimana kita juga telah tahu apa yang kita bahas, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus ya, menjadi Tuhan dan Kristus ya. Oleh karena itu kita baca Filipi 2 ayat 5 ya. Oke, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, nah, jadi apa? Sekarang kita punya tugas, ya, yaitu setelah menjadi manusia yang memiliki roh, jiwa, dan tubuh, kita perlu memiliki kehidupan yang bersama. Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, bukan sendirian. Ya, bersama, baik remaja, baik pemuda. Ya, apa? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita tahu bahwa dalam kehidupan Tuhan Yesus di bumi, dia nggak mudah ya. Dia melewati banyak perkara ya, dari saat dia dikucilkan, dari saat dia diasingkan, ya bahkan dia dikatakan adalah anak tukang kayu ya, diejek. Nah, tapi hari ini kita perlu mengambil satu sikap bahwa Kristus yang demikian harus menjadi pusat dari segala sesuatuku. Amin ya. Nah, sehingga teman-teman malam ini kita memiliki satu juga ya, Efesus 1 ayat 19 sampai 21. Nah, kita boleh baca sama-sama, bagi yang bisa open mic silahkan. Kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan mendudukkan dia di sebelah kanan surga, lebih tinggi dari dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Haleluya. Ya. Jadi setelah ini mungkin kita kembali berdoa, Tuhan, apa maksud dari perkataan dari ayat ini? Nah, jadi kita tahu bahwa sekali lagi kehidupan manusia banyak sekali angan-angan. Ya. Sebenarnya Tuhan sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus, menundukkan dia di sebelah kanan ya, di sorga.
jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Tuhan lebih tinggi dan lebih mustika dari semua itu. Tapi hari ini, apakah dia sudah menjadi segala kita? Atau masih ada orang lain? Si dia. Wah, dia nih yang aku tunggu-tunggu. Nanti kalau dia datang ke Indonesia, ngadain konser, saya datang. Nah, kalau dia nggak datang-datang, saya akan tetap menunggu. Nah, seharusnya demikian juga dengan kita kepada Tuhan. Ya. Tuhan sangat mendambakan manusia supaya bisa menjadikan dia pusat, ya, menjadikan dia segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi sekarang memang tidak mudah ya, karena sosial media, kemajuan teknologi begitu pesat, menyebabkan kita mulai merasa, oh aku rasanya bisalah tanpa Tuhan. Aku bisalah segala sesuatu, nggak perlulah Tuhan melulu. Ya kan Tuhan juga baik ya, aku ngaku dosa pasti diselamatkan. Tunggu dulu. Semua kalau kita tidak sadar akan perkara ini, ya maka kita akan sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Kemudian Rasul 2 ayat 36 ya. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini satu lagi fakta dan yang menekankan bahwa Allah ya Bapa ya, telah menjadikan Yesus yang disalibkan oleh siapa? Kita juga ya. Dan para ahli Taurat, orang Farisi dan imam-imam kepala pada saat itu menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya apa? Meskipun dia ditolak, meskipun dia tidak dihargai dan tidak dibutuhkan, tetapi secara fakta dan kebenaran, Tuhan telah menjadi segala sesuatu dan layak untuk menerima segala. Amin ya. Jadi semoga malam ini ya kita di akhir bulan Juli ya akan memasuki bulan Agustus segera ya sampai nanti akhir tahun kita menjadi kesaksian bagi teman-teman kita. Ya, mereka melihat Kristus melalui kita. Ya. Kisah Rasul 17:26-27 kita baca sama-sama lagi. Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Jadi Tangerang Selatan kita hari ini sudah ditempatkan. Dan tadi BSD, tadi Alam Sutra, tadi Tisaup, tadi Serpong ya, di manapun itu ya, di Bintaro dan sebagainya. Itu artinya apa? Tuhan sudah menentukan. Allah sudah menentukan supaya kita hari ini betul-betul bisa menjadikan dia sebagai Tuhan dan Kristus. Dan supaya kita boleh mencari, menjamah, dan menemukan. Teman-teman ya, jadi firman-Nya memang kelihatannya sering kita dengar, kelihatannya oh iya aku telah baca nih ya, kemarin Kisah Rasul nih, sekarang masuk kitab Roma ya, moga kita terus belajar dalam pembacaan kitab maupun doa kita secara pribadi. Tuhan ampuni ya setiap kesalahan, pelanggaran yang aku sadari maupun yang tidak aku sadari, yang aku sengaja maupun yang tidak aku sengaja, ketika aku meninggalkan Tuhan. Ketika aku lupa pada perkara-perkara rohani. Oke, teman-teman sekalian, semoga ya, makin hari kita bukan makin serupa dengan dunia ini, tapi justru kita semakin serupa dengan kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga Tuhan boleh dinyatakan lebih banyak. Amin. Oke, setelah ini selesai ya. Jadi di dalam 3 ini ya, ini ada 3 peserta ya, yang lainnya admin. Mungkin boleh salah satu siapa duluan, boleh Efesus 5, lalu 1 Korintus 6, dan 1 Petrus 3 ayat 15a. Amin. Efesus pasal 5 ayat 25-26. Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air di dalam firman. Amin. 1 Korintus 6 ayat 17, tetapi siapa yang mengucapkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia.
1 Petrus pasal 3 ayat 15a. Tapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Kak Maria, Ella, dan Fenly. Ya, jadi dari Efesus pasal 5, kita telah melihat bahwa Kristus demikian mengasihi gereja. Siapa gereja? Tadi yang di awal ya, digambar yaitu kita sebagai orang yang telah tertebus, atau bahasa aslinya adalah eklesia. Ya, dia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk apa? Supaya ini kita dikuduskan ya oleh darahnya. Jadi sekali lagi dengan ayat dan firman ini, di dalam firman adalah artinya setiap kali kita baca firman, setiap kali kita berdoa, seharusnya kita semakin kudus. Tapi kenapa ketika kita baca firman, kadang kita malah mumet ya, pusing. Ya, karena apa? Kita tidak menikmati. Kita tidak mengalami. Nah, teman-teman sekalian, ini juga terjadi pada kekristenan hari ini. Banyak orang, oh iya aku beribadah. Oh iya aku ikut persekutuan ekumene. Tapi ternyata tidak ada Kristus yang tinggal bahkan menguduskan. Tapi setelah ikut persekutuan, setelah ikut ibadah, ya hidupnya kembali seperti biasa lagi. Ya jauh ya jauh, nggak datang ya nggak datang ya dari kepada Tuhan gitu ya. Ayat kedua bilang Pak, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan? Jadi satu roh dengan Dia. Nah, jadi melalui pembacaan Alkitab maupun PMA ya, yang pemuda baca Alkitab lebih banyak ya, ada catatan aku juga. Ya, seharusnya menjadi satu roh dengan Tuhan ini bukan hal yang sulit. Ketika kita berseru nama Tuhan, kita menjadi esa dengan Dia. Ya. Efesus 3 ayat 15a berkata, kuduskanlah Kristus. Apakah Kristus nggak kudus? Teman-teman sekalian, justru karena Kristus kudus, maka sebagai manusia daging yang penuh dosa ini, kita perlu menguduskan diri kita, sehingga Kristus ketika tinggal dalam kita bisa lebih berkuasa daripada daging kita. Ya, jadi inilah ya poin daripada bagaimana sebagai remaja pemuda kita perlu mengambil satu tahapan, yaitu mengambil segala sesuatu ya berdasarkan Kristus, menikmati Tuhan ya, sehingga setiap hari ketika kita mulai hari dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, benar-benar Tuhan dinyatakan di dalam kita. Amin ya. Jadi ini yang aku simpulkan dari seminggu ini. Ya, semoga kita semua mendapatkan. Ya, kalau ada yang mau membagi, sangat dipersilahkan. Amin. Silakan. Yang bertanya juga boleh. Nih, kalau aku menikmati tadi di Efesus ya, boleh share screen lagi nggak? Amin. Aku nikmati tadi di Efesus sama di Petrus ya. Jadi kita sebagai gereja itu telah dikuduskan bagi Tuhan. Dan hari ini bagaimana cara Dia terus menguduskan kita itu melalui kita datang kepada firman. Dan kita perlu tahu sebagai gereja itu kita adalah orang-orang yang telah bersatu dengan Tuhan di dalam roh. Jadi ya hari ini ya puji Tuhan gitu, Tuhan kembali menguduskan waktu kita ya, walaupun cuman beberapa orang yang datang, tapi ya memang kalau kita baca di Alkitab kan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih ya. Jadi sebenarnya kembali kepada pilihan kita, kita mau di bagian orang-orang yang dipanggil aja atau orang-orang yang dipilih. Karena orang yang dipilih pasti akan lebih sedikit gitu. Jadi ya mengucap syukurlah hari ini Tuhan masih membimbing kita itu terus dikuduskan waktunya bagi Tuhan gitu. Jangan sampai kita hilang di dalam dunia. Jadi ya hari ini kita sebagai gereja di sisi lain pun adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan gitu, dan orang yang mengasihi Tuhan pasti menyucikan diri mereka di dalam firman. Itu sih yang aku nikmatin. Amin. Amin. Oke, dari Fendi atau Ella ada yang mau dibagi atau ditanya? Oke, sip. Henry, sama Nes atau sendiri nih?
Masnya lagi sakit kok. Oh, lagi sakit. Oke, nanti kita doakan. Ini mau bagi atau cukup? Cukup aja. Amin. Oke ya, jadi malam ini semoga ya kita hanya singkat ya, tapi firman yang telah kita dengar ya, biarlah semakin tertanam dalam hati kita ya, sehingga betul-betul diri Tuhan ya bisa memerintah dalam aku ya, dalam Fenly, Ella juga Kamaria, sehingga teman-teman sekitar kita boleh melihat Yesus. Amin. Ya Tuhan, mari kita tutup dalam doa ya, setelah itu kita foto lalu selesai ya. Ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan, kami bersyukur padamu atas firman ya, kebenaran kami sebagai orang-orang muda. Tuhan, ada Kamaria, ada Ella, ada Fenly, juga teman-teman kami yang belum bisa bergabung. Sungguh Tuhan, biarlah namamu terus dijunjung tinggi, juga kami semakin bisa melihat dengan jelas bahwa Engkau adalah Allah yang layak untuk disembah, juga Allah yang layak untuk dikasihi. Tuhan, terima kasih, jagalah kami hari demi hari sampai akhir tahun nanti. Oh, boleh senantiasa mengambil di Kau sebagai segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Amin. Lord Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan. Kamu menggabungkan kami di sini ya Tuhan. Tuhan, bahwa kami bisa selalu menikmati diri-Mu dan selalu mengalami diri-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus, kami datang padamu. Terima kasih malam hari ini Tuhan kembali menguduskan kami melalui firman. Biarlah firman yang kami dengar juga menjadi satu daya pendobrak bagi kami orang-orang muda untuk semakin mengasihi Tuhan, semakin mutlak bagi Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan juga dapatkan teman-teman kami yang belum bisa hadir, supaya mereka juga boleh tetap setia datang kepada Tuhan melalui firman. Amin. Amin, benar. Tuhan sungguh terima kasih, Tuhan selamatkan malam kami. Tuhan, kami boleh bersama-sama, Tuhan mendengar firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau membawa kami, Tuhan, hari demi hari, Tuhan dikuduskan oleh firman-Mu. Tuhan, firman-Mu dan diri-Mu menjadi segala sesuatu bagi kami. Tuhan, sungguh terima kasih. Amin. Baik, puji Tuhan.